Ini sambal kesukaan suamiku, pedas, harusnya pakai kecap tapi kecapnya nggak ada, lupa beli karena kita baru pindahan. Dari mana kecap itu berada? Sambalnya enak, enak. Aku tuh nggak biasa sebenarnya makan di video kan. Kenapa nggak biasa di video kan? Grogi aja gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita makan sama kawan tuh apa itu video kan? Jadi aku tuh berkonten untuk ingatin kalau aku makan banyak. Mantap. Ini besar kan? Terus tahu nih, makan tuh paling candu tuh makan dengan keluarga sebenarnya, rame-rame, makan dengan kawan. Tapi karena jauh dari keluarga, makannya ya kayak makan sendiri. Kalau ditanya orang, berat nggak jauh dari keluarga? Jawabannya berat banget. Kalau misalnya nanti kan kalau ketemu sama keluarga, biasa aja bawaannya, sayang-sayangan, ketemu, ngumpul gitu. Rasanya tuh ke kantor sendirian, makan sendirian, rasa tuh aku beli ikan lele ini udah dengan tahu di daerah Batam Center 25.000. Masakannya enak kali. Kalau ada suamiku di sini bisa bertambah dia makan. Aku tuh tipe orang kalau ini, kenapa aku makan pecel lele ini, karena aku lagi kangen kalau sama suami om. Kalau orang bilang kalau kangen sama suami ketemu nanti pas lebaran aja nih, bilang aku, kenapa harus ketemunya pas lebaran? Karena kalau ketemu tiap minggu nggak kuat duitnya. Makanya aku konten, mana tahu kan dari konten bisa aku beli tiket pesawat bolak-balik Pekanbaru Batam. Kalau dari gajiannya mana cukup? Buka kasih jawab aku kan pemborosan lagi. Tapi kalau misalnya aku dapat dari jalur mana gitu ya, jalur halal tapi ya, terus aku bisa berkunjung keluarga aku, kan luar biasa. Di antara kalian ada nggak yang jauh dari keluarga? Apa karena aku pilih konten makan dari kemarin tuh, kalau aku upload makanan yang nonton tuh ramai kali. Tapi kalau aku upload liburan ke YouTube nggak ada yang nonton, cuma 2 orang. Itu kayak short gitu ya. Jadi aku berpikir udahlah, kalau start aku makan aku kontenkan aja lah, mana tahu ada yang tertarik. Makan dengan video tuh
seperti makan ini dengan kawan. Aku sekarang ini kayak orang gila, akan terbiasa jadi orang gila kalau aku ngonten terus makan depan YouTube gitu kan, akan terbiasa. Tapi bagi aku ya biar aja lah gitu, yang penting aku tak gangguin orang, tak buat jahat kan. Kalau aku makan terus aku lihat ya ini cara aku makan, nggak ada aneh, cuman aku ini rasanya. Biasanya kalau aku makan, aku ambil apa tuh, ambil handphone, nonton sambil nonton. Sekarang keras oh ini ada penyek. Kalau sekarang aku makan sambil nonton. Udah sedikit airnya. Aku mau makan sambil nonton. Kalau orang bilang mak kesepian, nggak mungkin nggak kesepian. Hampir tiap hari tuh aku nangis. Jadi makanya aku mulai, apa yang buat aku nggak nangis ya, jauh dari keluarga ini, konten. Kalau di kantor kan aku nggak nangis karena sibuk kerja. Tapi kalau di rumah aku nangis. Kenapa? Karena aku terasa sendirian. Kadang aku kerja aku tuh cuman nonton YouTube, nonton TikTok. Rumah berantakan aku biarin. Karena apa ya? Kayak orang depresi gitu. Air mata netes-netes. Maka aku pikir-pikir, daripada aku sedih, ini udah terjadi. Sebenarnya aku memang berbeda kota dengan suami aku saat ini. Udahlah, nikmati aja. Nengok anak cuma bisa sekali sebulan karena anak dengan suami. Pedas. Pedas tapi nagih kita. Aku ingatkan yang lain. Janganlah kalian jorok-jorokkan aku dan bilang nonton makan, dia bilang makan pun nggak selera. Tak apa-apa, anak selera. Kalau tak suka tinggal skip. Dah, selesai. Hidup tuh jangan buat susah. Kalau aku normal, aku nangis. Itu aja kan aku. Karena kalau orang nanya, kuat deh jauh dari keluarga. Iya, kalau lagi rame-rame ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama kawan, aku kuat. Nanti lah di rumah tumbang aku. Dan nangis lah, dan nelfon anak lah, dan nelfon laki lah sambil nangis-nangis. Nah, itu dah. Sumpah ya, pecel lele ini enak kali. Kenapa aku bilang enak? Cuman aku kurang kecap benar ini. Kurang kecap. Ini makanan kesukaan laki aku. Kalau dia makan, itu dia makan tuh bisa ya nih, lihat nih. Kalau dia makan, bisa dia makan tuh 3 nasinya. Untuk dia makan dulu. Aku sayang kali sama laki aku.
sama anak aku. Mungkin karena perjalanan dapat orang tuh susah kan. Kalau orang pacaran nikah. Kalau aku pacaran putus, pacaran ditinggal kawin. Akhirnya ngerasa siapa yang mau sama aku ya. Nah, saat kayak gitu, saat aku udah ikhlas, datang suami aku. Makanya aku bilang, kalau kita punya takdir, kita ikhlas, langsung Allah kasih, kita jalan keluar. Tapi kalau tidak, tak pernah takdir tuh berubah. Itu yang aku rasakan ya. Jadi aku tuh waktu ya aku cerita tuh, dulu aku pernah punya mantan, ditinggal nikah, terus dia nikah sama perempuan lain ya kan, sementara belum putus sama aku galau lah. Pas galau tuh aku mikir, siapa lagi yang mau aku ya. Kenapa aku sampai mikir, karena umur aku waktu itu 34, belum nikah. Karena aku ditinggal, umur aku 31, aku tuh 6 tahun, hampir 6 tahun sama dia. Berarti aku dengan dia itu di umur berapa ya? 25 pacarannya. Jadi kan saat cantik ya kan perempuan umur segitu, apalagi wanita karir. Tapi aku memilih untuk setia. Ini keringat aku gini. Karena aku memilih untuk setia, makanya ada cowok yang mau. Tapi keren-keren loh cowok yang mau tuh. Ada angkatan. Kan kalau angkatan apa? Halo bang, hello dek. Itu kan lagi digandrungi, saya disukai. Aku tolak. Karena dia. Karena aku mikir, aku tuh harus setia gitu. Ternyata setelah hampir 6 tahun dia malah nikah dengan orang lain. Tapi jadi waktu dia nikah dengan orang lain tuh aku nggak mau maafin dia karena kecewa kan. Tapi herannya, setelah aku nikah terus bahagia dengan laki aku justru happy. Untung tak jadi sama dia. Lucu kan? Untung tak jadi sama dia. Kalau jadi sama dia stres aku. Pertama karena mamanya nggak suka sama aku. Terus mamanya nggak suka sama aku kan? Karena aku suku Minang. Dia suku lain lah. Karena aku nggak mau diskriminasi atau rasis gitu. Aku tipe orangnya mencintai semua suku Indonesia. Kenapa gitu? Jangan pernah nengok seseorang tuh gara-gara suku. Kalau mungkin adalah dibawa yang dari sukunya tuh kan. Tapi jangan. Karena kalau kita nggak suka sama orang gara-gara suku, bahaya. Aku bilang, jangan pernah nggak suka dengan orang dengan suku. Aja. Kemarin tuh aku pengen buat YouTube tuh jalan-jalan. Apa mau aku buat YouTube jalan-jalan? Karena menurut aku itu lebih menarik. Aku coba dari short. Paling aku jalan-jalan Batam lah gitu kan, banyak yang nonton, 2000 yang nonton. Tapi giliran aku buat liburan yang nonton 4 orang, 3 orang. Aku upload lah pagi-pagi, lontong lah aku upload, soto lah aku upload, gulai jengkol lah aku upload, nonton banyak. Aku pikir, lebih baik aku ini apa, konten makannya lah ditonton orang syukur, tak ditonton orang syukur. Terus satu lagi, aku tuh terbiasa untuk nahan perasaan.
karena aku kerja di bagian layanan ya, jasa. Aku kalau nggak suka sama orang pun aku tak akan pernah bilang. Aku akan tetap bersikap baik, bukan karena aku bermuka dua ya. Pertama karena tuntutan kerja dan tuntutan hidup. Terus kedua, kalau logika aku lagi jalan, ngapain kita tiba-tiba nggak suka sama orang kan? Siapa kita berani nggak suka sama orang? Kalau Allah bilang aku juga nggak suka sama aku, kita mau kayak mana? Makanya aku kalau dengan orang, aku tak pernah sekalipun aku berusaha untuk gak suka sama orang. Entah, kadang-kadang kan orang tuh pertama kali jumpa sama kita barbar, kadang muka-muka sombong, muka-muka tak enak dilihat. Tapi aku yakin orang tuh tak ada yang buruk, tak ada kelakuan yang jahat. Makasih ya nemenin aku makan, ngajak aku ngobrol, terus lah konten aku. Besok aku makan lagi, nonton lagi malam-malam. Kalau aku pilih-pilih aku makan sate besok. Ini belum habis aja aku udah makan sate besok. Aku berharap kalian nonton tuh, yang nontonnya suka dengan video aku. Kalau pasti sambil cerita-cerita. Kalau live tuh ya, kalau tak ada yang nonton tuh aku bingung. Mending kayak gini, memang benar-benar tak ada yang nonton yang tuh aku upload. Kalau aku live tuh tak ada yang nonton, bingung aku mau jawab apa, mau cerita apa gitu. Kok ini walaupun muter-muter cerita, awalnya cerita ini, nanti cerita ini, nanti lagi cerita ini, tak apalah. Jadi kalian tahu kan kenapa akhirnya aku memilih konten makan? Karena setiap aku upload makanan, ada kamarnya AC-nya udah ada. Cuman memang salah aku beli AC second. AC secondnya ampun. Besok aku cerita tentang AC second aja lah. Dan jangan kalian marah aku cerita tentang keburukan AC second aku. Kenapa? Aku cerita AC second tuh, itu yang terjadi sama aku. Jangan kalian ngerasa pula berarti orang AC second tuh tak bagus. Ini aku ketemu yang tak bagus. Itu aja. Dan menurut aku kalau AC second tak bagus tuh memang tak bagus lah. Karena satu, aku tak pandai milih ya, tak tahu aku mana yang bagus, mana yang enggak. Masuk itu cerita second lah ya. Banyak ada tema aku besok second. Kalau sekarang kan cerita pengalaman kenapa aku cinta sama suami aku. Jadi kalau kalian sayang sama kalau kalian nggak terlalu sayang sama suami kalian, yang harus kalian trigger dalam hati tuh, sebelum dengan dia kalian tuh punya hubungan yang haram itu. Kenapa kalian bisa cinta? Ini hubungan halal thayyibah ya. Kenapa kalian tak bisa cinta dengan orang yang udah Allah ridhoi sama kalian? Makanya kalau udah nikah, udahlah, buruk dia, busuk dia, jahat dia, bukan berarti laki aku jahat ya, disimpan. Yang kecil, yang sedikit lah. Tapi kalau jahat udah sampai ke DRT, selingkuh, udahlah tinggal aja. Tadi baru. Kalaupun orang selalu bilang belum tentu nanti kalau dapat baru baik. Kalau aku tanya sama kau mau menderita seumur hidup? Kalau kesalahan kecil bisa dianggap tak ada, oke lah. Tapi kalau awak babak belur sampai mati, kalau bagi aku enggak. Aku tak ada nego untuk hal itu. Enak bilang kan? Bagi ulang-ulang pun aku bingung. Nanti aku cerita lain lagi ya. Gak terarah kan? Tidak apa lah ya. Makasih ya, nasi aku udah habis. Jangan licin.
Oke. Thank you udah nonton aku makan. Jadi aku besok kalau mau makan tuh makan yuk, ayolah makan gitu temanya. Oke, makasih ya udah nonton YouTube Nima Mama. Besok aku makan lagi dan nonton lagi ya. Thank you.